Iya, iya, iya. Ya wis. Jadi gini, kan kita ingat dulu definisinya ya. Kalau kita mau ngecek apakah di sistem matematika H, bintang itu subgrup dari G bintang, kita harus cek kalau ada tiga. Jadi yang pertama itu hanya bukan himpunan kosong, terus yang kedua hanya subset dari G, terus yang terakhir sistem H, bintang itu juga grup. Nah, artinya apa? Kalau sistem H, bintang itu juga grup, artinya yang pertama di bintang itu operasi di H. Atau ini kalau kata lainnya, tapi kalau si bintang itu tertutup ya, atau close. Dia itu tertutup pada operasi di H. Atau bintang close on H. Bintang itu tertutup pada operasi di H. Nah, terus yang kedua, sistem mat bintang itu asosiatif. Ya. Kadang-kali kita nggak perlu ngecek sifat asosiatif karena ini sudah diwariskan. Artinya kalau emang H itu himpunan dari G, 3 ini kan grup nih. Ini udah pasti grup. Ini udah pasti grup. Nah, karena dia udah pasti grup dan H itu subhimpunan dari G, nah maka di sifat asosiatif diwariskan dari G. Jadi kita nggak perlu lagi buktiin sifat asosiatif. Ya, ini udah pasti benar ya. Pasti. Asal dia hanya itu subhimpunan dari G. Nah, terus kalau yang sistem H, bintang itu punya identitas, punya elemen identitas. Terus yang terakhir, karena kita membuktikan sistem H, bintang juga punya identitas pada setiap elemen. Nah, berarti kalau kita udah bukti tiga ini nih, 1, 2, 3, H, bintang itu subgrup dari bintang. Nah, tapi kan kalau buktiin 1, 2, 3, 4, 5 kan ribet ya. Nah, makanya kita ada teorema teorema 2.12 yang bunyinya gini. Jadi teorema 2.12 ya bunyinya gini. Kalau kita misalin G itu kan himpunannya. Misalkan G, bintang, kita umum operasi. Nah, misalkan ini adalah grup dan nah kita asumsiin ini benar nih. Jadi 1, 2 kita asumsiin benar. Berarti otomatis haknya itu bukan himpunan kosong, sama halnya itu subhimpunan dari G yang hanya subset. Nah, maka kalau ini berlaku, teorema kalau pernyataannya bahwa ini ekivalen, following are ekivalen. Nah, jadi yang pertama 3 ya. 1, 2, 3. Jadi yang pertama H itu subgrup dari G. Terus yang kedua untuk setiap A, B, H, maka
Nah, ini kan kita operasinya tadi bintang ya, yaitu kita operasi bintang. Nah, di sini kita tulis A bintang B elemen A, dan A inverse kita ada di A. Kalau misalkan operasi komposisi yang di sini komposisi aja. Nah, A komposisi B. Nah, terus yang terakhir, kalau kita punya A, B di A, dia pasti A kita operasi sama inverse itu juga ada di A. Jadi maksudnya ekuivalen itu kalau misalkan salah satu terpenuhi, misalkan ini terpenuhi, nah maka yang lainnya terpenuhi, ikut terpenuhi, ikut terpenuhi. Kayak misalkan satu ya, satu itu jika dan hanya jika dua. Nah, dua jika dan hanya jika tiga. Nah, berarti kan di tiga ini jika dan hanya jika satu juga. Berarti kalau misalkan tiga aja nih yang terpenuhi, nah berarti dua ikut terpenuhi. Otomatis satu juga ikut terpenuhi. Berarti kalau mau bukti ya A itu grup dari J, maka cukup kan salah satu boleh atau nah biasanya sih yang gampang kita buktiin nomor 3. Ini relatif gampang. Nah, tapi kebanyakan di beberapa soal kok udah gampang. Tapi kebanyakan di beberapa soal kadang ini yang gampang, kadang ini juga yang gampang. Salah satu bisa tiga aja atau pilih tergantung lagi soal yang paling gampang ya. Tapi umumnya sih yang paling gampang yang nomor 3 ya. Jadi kalau mau cek soal kita coba yang nomor 3. Baru kalau dirasa agak susah baru coba yang nomor 4. Oke. Nah, terus berarti cara jawab soalnya kita menggunakan teorema tadi. Gua nggak usah kasih perunggak. Nah, kalau kita pakai teorema yang di atas, teorema 12, kalau kita mau menunjukkan order, kalau kita mau menunjukkan ingin kan kalau H itu subgrup dari E, kita butuh memastikan tiga hal nih. Yang pertama, udah pasti H-nya nggak kosong, ya, bukan himpunan kosong. Kalau himpunan kosong ya apa yang mau dibuktikan? Toh himpunannya kosong kan? Nah, berarti harus dibuktiin H itu bukan himpunan kosong. Nah, terus yang kedua, kita buktiin kalau H itu himpunan dari ya, setiap unsur H berlaku juga itu ada dikit. Nah, terus yang terakhir. Nah, karena kita punya teorema 212 yang atas, kita kan mau buktiin dikit ya. Nah, berarti tinggal pilih salah satu dong. Dua atau yang jadi kalian bisa pilih yang nomor 2 buat tulis untuk setiap A, B, A, A, A operasi B itu juga ada di A dan A inverse itu juga ada. Atau ya
Ini gue pakai atau karena kalian bisa pilih salah satu ya. Kalau salah satu udah terpenuhi berarti ya jadi subgroup deh. Nah, terus untuk setiap A, B di A, nah maka berlaku A kita operasiin sama inverse nggak ada di A. Jadi dengan kata lain, kalau kita ambil sembarang dua unsur di H, ya, ada dua unsur di H, maka operasinya pun juga ada di H. Dan inverse dari salah satu unsur tadi juga ada di H. Atau kalau kita ambil sembarang dua unsur di H, maka operasi dari unsur yang tadi dengan inverse dari unsur yang lainnya itu juga ada di H. Jadi kan kalau misalkan kita ambil ini doang nih, ini kan kalau kita balik ke atas, ini udah mewakili yang ini ya, yang A ini, yang gue kotak. Udah mewakili kalau si bintang itu operasi di A. Terus kalau A inverse ada di A, artinya dia udah punya ya. Kalau mau buktiin dia punya inverse, otomatis kan harus punya identitas dulu. Nah, kalau udah buktiin inverse-nya berarti otomatis dia udah punya identitas. Berarti kita kayak apa? Lempar batu kena dua burung gitu ya istilahnya. Jadi kita mau ngecek inverse tapi udah buktiin dua. Dia punya identitas sama punya. Nah, asosiatifnya udah diwariskan nih. Jadi kita udah nggak perlu bukti. Nah, otomatis karena kita udah buktiin A operasi sama A inverse ada di A. Nah, maka yang keempat-empatnya itu kan terpenuhi ya. Asosiatif, dia operasi, punya identitas sama punya inverse. Hal itu grup dengan operasi yang sama dengan Y. Atau hal itu subgrup dari yang ini juga sama ya. Ini kan A bintang B inverse. Nah, artinya ini A dioperasi dengan B inverse juga ada di H. Sifat operasinya juga berlaku. Nah, inverse-nya juga berlaku nih, karena ada inverse. Nah, karena dia punya inverse, berarti kan dia punya identitas juga. Sama ya. Jadi, teorema 212 ini memungkinkan buat ngecek apakah dia apa enggak. Dan dia itu dari. Nah, terus kita masuk ke contoh. Contohnya ini, oh iya, kadang ya kalau kita mau ngecek kalau H itu bukan himpunan kosong. Ini tipsnya, kalian ambil salah satu elemen kan. Nah, elemennya itu kalian cek ada nggak identitasnya. Jadi cek unsur identitas ada di A. Ya, identitas itu kan ya. Kalau identitas H-nya itu subscript ya atau indeks. Jadi cek H-nya itu ada di H. Kalau ada di H, berarti dia juga kalau dia ada di H berarti H itu komponen kosong. Kan kalau kita teori di buku tuh coba nih SSI teorema yang di buku kalau nggak salah yang mana Mi? yang 5. Coba deh lu buka PDF dulu. Yang di grup ya, grup PA ya. Mm.
dulu. Yang paling bawah. Coba ketik di atas lemma. Aduh, loading. Oh, loading. Yang mana? Yang babnya. Apaan ya? Yang udah nih. Yang bab mana, Mi? Grup. Bawah lagi. Ini. Grup maksudnya. Bawah lagi. Coba ke atas dikit. Atas dikit. Dikit lagi. Nah, yang itu tuh. Yang bawah. Ini? Yang lemma 211. Ini. Lemma Nah, ini di screenshot. iya. Di SS. Jadi ini maksudnya kalau F itu elemen identitas dari H ya. Misalkan F itu ini identitasnya nih. Ini identitasnya. Nah, terus kita punya E itu identitasnya. Nah, karena G itu grup ya. Ini grup. Terus H itu subgrup dari G. Nah, maka kalau kita punya E ada di sini. Terus H itu punya elemen identitas. Nah, maka mestilah si F itu sama dengan asal H itu subgrup dari G. Jadi asal H itu subgrup dari G. Maka F-nya pasti sama dengan G. Nah, terus kalau A-nya itu ada di H, ya, misalkan A itu ada di sini, aku pas lagi. Pas lagi ke bawah, samping. Nah, misalkan A itu ada di sini, maka inverse A di H. Jadi inverse-nya itu bakal sama dengan inverse A di. Jadi kalau si A itu ada di H, terus inverse-nya itu A inverse, nah maka inverse-nya itu sama kayak di G. Otomatis si A G. Nah, maksud namanya itu kalau misalkan 3 itu punya identitas, yaitu E, terus H itu punya identitas, yaitu F. Nah, mestilah kalau H itu dari G, F itu sama dengan F. Berarti kalau kita terapin di samping ya, yang ini, cek unsur identitas ada di A. Jadi EG itu, jadi identitas dari G itu mestilah sama dengan identitas dari, karena kan tadi ya F sama dengan E, atau identitas dari, ini gue tulis lagi, identitas dari H mesti identitas dari G. Berarti harus lagi sama dengan H ya. Jadi cek ada nggak sih ada. Nah, ya kita lanjut ke contoh soal. Misal 20. Nah, ini mending contoh soalnya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris kalian aja, Mi.
kalian. Gue punya contoh soal ya. Yang pertama, misalkan A adalah himpunan semua vektornya vektorial. Di R. Coba perhatiin. Ini kan gue tulisnya real vektor ya. Gue tulis lagi R3. Nah, ini kan artinya setiap unsur dari vektornya. Setiap elemen dari vektornya kan misalkan A, B, sama C. Nah, ini masing-masing elemen R. Ini juga elemen R. Ini juga elemen R. Ini kita tahu kalau ini R3. Nah, berarti di sini ada real. Kita nggak usah tulis nih. Karena kita udah tahu yang dalamnya itu pasti R. Nah, ini pemborosan kata ya. Karena kita udah tahu vektornya itu vektorial. Karena itu R3. Nah, oke. A itu adalah himpunan vektor di R3 ya. Yang jumlah komponennya jumlah komponennya kalian pakai S juga ya. Jadi, coba tolong koreksi grammar gue deh. Pakai S juga nggak mau kan ya? Komponen. Ya kalau banyak sih iya komponen. Of its component Oke. Nah, terus kita disuruh buktiin, lalu kita suruh periksa apakah si sistem map A, tambah itu ada subgrup dari R3, tambah. Berarti pertama-tama kita berangkat dari premis. Nah, premisnya itu kita ubah dari kalimat jadi ke dalam bentuk notasi himpunan. Nah, berarti A itu sama dengan kurung A. Nah, berarti karena the set of all vectors in R3 ya, jadi himpunan semua vektor di R3 ada 3 ya komponen. Akan kita tulis A, B, sama C. Nah, karena dia di R3 ya, berarti masing-masing ini di R, ini di R, ini di R. Kita bisa tulis masing-masing komponennya itu ada di R. Nah, terus N karena jumlah dari komponennya tidak 0, berarti artinya A yang ini kita tambah B, kita tambahin C, kita sama dengan 0. Kita tulisnya A ditambah B ditambah C tidak sama dengan 0. Kita punya. Nah, terus apa lagi kita punya?
ini ya, R3, itu ya udah jelas kalau berarti R3, tambah ya. Ini jelas grup. Jelas itu bahasa Inggris apa ya? Atau Ija tahu nggak? R3, tambah jelas bukan grup. Jelas grup. Apa ya bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu nggak? Ija mana deh? Oh, it's clearly a group. Oh, it's clearly. It is. Yeah, it is clearly a group. Group. Lah berdua doang ini. Jadi berdua. Oke, nggak apa-apa. Nah, berarti kalau itu grup ya, yang kita mau buktiin, berarti akan diperiksa atau we will show that yang kita mau buktiin kalau yang ini elemen aku mau tambah grup ya. Nah, berarti jawabnya ya. Kayaknya penting jangan we will show that ya. Karena kan kita ngetik harusnya Aduh. bermain kata-kata. Harusnya we will check ya. We will check that. We will check that. We will check itu. Nah, berarti karena we will check, kita kan nggak buktiin. Berarti terusnya solusi. Berarti solusinya ya kita punya berarti karena si R3, tambah itu grup, berarti kan otomatis dia punya identitas, punya inverse, asosiatif. Iya. Nah, karena dia punya identitas, nah, identitasnya udah tahu dong. Kalau di R3 kita punya 1, 2, 3, operasi yang ditambah, ini ditambah vektor apa yang Identitasnya 0 ya. 0 ya. Berarti ini 0, 0, 0. Berarti ini identitas dari R3. R, 3, R3, tambah. Nah, berarti kita tahu kalau vektor tadi ya vektor 0 yang mana 0, 0, 0 itu adalah identitas dari R, R
3, tambah. Plus. Nah, tapi kan definisi A kita A tambah B tambah C itu tidak sama dengan 0 kan? Coba kalau sekarang kalau kita jumlahinnya ini 0 tambah 0 tambah 0 itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Jadi kan bertentangan nih. Iya. Nah, berarti vektor 0 itu bukan elemen A dong. Iya. Nah, berarti identitasnya itu nggak sama. Nah, kalau nggak sama berarti kan subgrup dari ya, tambah. Karena si vektor 0 itu nggak ada di A ya. Nggak ada di A tadi. Maka A, tambah itu bukan subgrup. Bukan subgrup dari R 3, tambah. Ini kalau kuis ini enak nih. Penjelasannya dikit ya. Agak panjang. Ya, karena ini tadi 0 tambah 0 tambah 0 itu sama dengan Nah, terus kalau gue punya soal lain, misalkan nomor 2 soalnya hampir sama, cuman yang gue ganti apa saja. Nomor 2 gue ganti himpunannya jadi B. Gue ganti jadi B, ini jadi B juga. Misalkan B itu himpunan semua vektor di R dengan jumlah dari komponennya itu gue ganti 0 ya. Jumlah komponen itu 0. Periksa apakah B, tambah itu grup dari R3. Nah, berarti premis kita tinggal kopas aja ya atas. Jadi premis kita ini diganti sama dengan hapus. Kita ganti B. Terus apalagi yang berubah? Kita mau cek kalau sistem net B, tambah B, tambah itu grup. Nah, berarti solusinya atau penelitiannya kan kalau kita cek ya vektor 0 tadi yang 0, 0, 0 itu berarti kan A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0 ya. Tambah 0 itu sama dengan 0. Karena 0,0,0 itu elemen R, tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, berarti vektor 0 itu elemen B.
Berarti identitas R3 ada di B juga. Artinya itu bukan himpunan kosong. Berarti yang pertama ini kita tulis akan diperiksa. Pertama akan diperiksa we will check. Gue tulis we will check itu ww. Oke. Oke. We will check di kan himpunan kosong. Kita tadi pakai teorema yang ini ya, yang jadi kalau kita mau ya subgrup apa bukan, yang pertama cek dia bukan himpunan kosong, subset dari R3 tambah sama salah satu dari pernyataan. Berarti cuma 3 doang. Nah, berarti yang pertama B-nya itu bukan himpunan kosong. Nah, tadi ya. Jadi vektor 0 itu karena vektor buat tulisnya tanda panah, bukan bar. Tanda panah. Ada lagi enggak ya? Jadi si vektor 0 itu yang sama dengan 0, 0, 0 ini elemen dari karena dia memenuhi yang atas ini sama yang kalau memenuhi yang biru itu berarti si 0 itu ada di R, A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0 ya. Sama aja. Bertulisnya 1 0-nya 0. Nah, terus yang gua kasih warna hijau di 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Dia elemen B karena 0 itu ada di R sama 0 tambah 0 tambah 0 sama 0. Nah, berarti dari sini terbukti ya. Jadi di identitas dari R3 R koma tambah ya yang sama dengan vektor 0 ya itu ada di maka si itu bukan himpunan kosong karena minimal ada bukan himpunan kosong. Nah, terus yang kedua kita mau periksa cek kalau B itu subhimpunan B itu subset dari R ya, jadi yang ini itu subset. Nah, berarti ini buat cek dia subset apa enggak kan ini dari definisi kalau kita ngambil barang vektor misalkan kita sebut A kecil ya. Kita ambil vektor yang ada di nah otomatis di A vektor itu ada di dan juga jadi si A vektor itu juga elemen dari I R T. Nah, jadi begini. Karena kita tahu dia itu bukan himpunan kosong ya.
dari berarti karena tadi si B-nya bukan himpunan kosong, maka kita bisa ambil barang. Kalau dia himpunan kosong ya apa yang mau diambil barang? Iya. Orang, ya kan? Orang elemennya nggak ada, kita mau ngambil apa gitu. Berarti kita bisa ambil sebarang can take tadi ya vektor A di B. Berarti kita ambil dari definisi B, di definisi of B, kan kita punya tadi B-nya ini ya. Kita tahu kalau misalkan gua kasih warna oranye dan nggak terlalu kelihatan, ungu kali ya. Berarti dari definisi B, maka kita punya F. Berarti karena A itu elemen B, jadi A itu ditulis untuk A, B, C. A bisa kita tulis dalam bentuk vektor ABC, atau karena ini vektor A ya, biar 1, A2, A3 gitu. A1, A2, A3 dengan atau forsum ya. Forsum ini kan elemen pembentuk dari A1, A2 sama A3 ya. Nah, berarti kalau ada di sini masing-masingnya, kita tulisnya forsum gitu. Ini materi wisata yang ada N, forsum, sama tipe 3. Nah, berarti ini kita pakai tipe 3. A1, A2, A3 forsum A1, A1, A2, A3, di A1 tambah A2 tambah A3 dengan 0. Nah, tapi kita cukup ngambil yang ini aja. Kita cukup ngambil yang ini. Kenapa? Karena kan kita mau buktiin vektor A itu ada di R3. R3 kan definisinya cuma gini aja. Kalau R3 itu himpunan semua vektornya misalkan A, B, di mana A, B sama C-nya itu elemen R. Nah, udah tutup dong. Gak ada tambahan lain. Nah, kan kita cukup ngambil yang ini aja. Berarti kan udah terpenuhi itu di A, B, C elemen R. Atau setiap komponennya itu dalam ya. A1, A2, A3 elemen R
Maka ketika terbukti vektor A itu elemen dari R. Nah, berarti kan goal kita sudah tercapai nih, ya. Goal kita tadi tuh yang ini. Jadi karena untuk setiap vektor A di B berlaku vektor A juga di R3, nah maka ini enggak, karena kalimatnya enggak lagi, karena untuk setiap vektor A yang ada di B berlaku juga yang F atau it is also, ya, itu juga ada. Kayaknya kata-katanya kurang ya. Untuk setiap A di B, it is also in, because untuk setiap A di B juga berlaku kalau D nanti di sini ya, pakai we have aja. We have vektor A itu ada di R3. Maksudnya tuh gini loh, yang ini menyebabkan ini. Nah, karena pernyataan ini berlaku, ya, because yang biru berlaku, maka yang sebelah kanan terjadi. Jadi kayak apa ya? Sebab akibat dalam sebab akibat. Dan sebab akibat berikat. Jadi cuma kata-katanya doang yang gue susah ngerangkainya. Oke, because untuk setiap vektor A di B, kita punya vektor A juga ada di R, maka terbukti ya, di B itu dapat 3. Dan ini terus yang terakhir, yang 3, coba balik lagi ke atas, kita membuktikan ya. Nah, berarti kan kita harus pilih. Nah, berarti opsinya kita coba dulu yang paling gampang. Karena yang paling umum tuh yang bawah itu relatif gampang. Berarti kita coba yang bawah dulu. Ini yang bawah. Kopas saja. Berarti mau kita cek kalau untuk setiap, kan ini vektor ya, vektor A sama vektor B di sebelah kiri itu di B, untuk setiap vektor A sama vektor B di B, maka berlaku. Nah, kan tadi ini kita ganti sama vektor A ya, ini kita ganti sama vektor
vektor B. Ini kita ganti nama himpunan. Nah, terus karena tadi operasinya itu tambah ya. Nah, berarti vektor A ditambah vektor dari B inverse. Nah, ini artinya inverse dari B kan begini. Kalau kita punya 1, 2, 3, karena operasinya tambah ya, berarti tambah vektor apa yang hasilnya identitasnya. Berarti dalamnya apa? Minus dirinya ya. Ya, minus 1, minus 2, minus 3. Atau ini kita bisa pilih min dari 1, 2, 3. Jadi yang bawah itu kita bisa tulis tetap vektor A. Nah, tapi di sini minus jadinya. Jadi min dari vektor A itu. Atau dengan kata lain kalau kita belum tahu ya, ini vektor B. Min dari R3. Kok R3? B. Oke. Jadi kita mau buktiin kalau ini vektor A dikurang vektor B itu harus ada di B. Nah, berarti solusinya gimana? Karena ini setiap ya. Berarti kita ambil barang dulu. Take any. Misalkan karena ini ada 2 vektor ya. Jadi kita ambil 2 vektor. Pakai S ya. Take any vectors A sama vektor B di himpunan B. Nah, kita perhatikan ya. Atau misalkan di vektor yang kita ambil tadi, vektor A, karena ini hurufnya A, berarti A1, A2, A3. Jadi vektor A itu isinya A1, A2, A3 untuk suatu kosong A1, A2, A3 elemen dari R. Ini definisi yang B tadi ya. Yang ini tadi. Dan A1, A2, A3 jumlah dari komponennya nggak paham Inggris. Mana ya? Kalau enggak kasih notif. Nggak apa-apa, Mi. Bahasa Inggris aja. Iya, nggak apa-apa. Tonton recordnya, Wak. Gua jelasin tuh. Jelas bahasa. Dah. Semoga bisa. Oke. Nah, jadi jumlah dari komponennya tadi sama dengan 0. A1 A ya. A1 A2 A3 itu kalau dijumlahin sama dengan 0. Sampai definisi dari B. Nah, terus kita ambil juga ya vektor B.
Berarti kita misalin lagi kalau vektor B itu 1, 2, 3 for some untuk suatu A1 D ya. Berarti B1, B2, B3 elemen R dan jumlah komponennya itu 0. Itu B2, B3 itu 0. Nah, terus kita perhatikan ya. Kita note that. Nah, goal yang kita cari kan ini ya. A min B itu ada di vektor A dikurang vektor B itu ada di mana? Nah, berarti kita cek dulu nih vektor A dikurang B-nya itu jadi apa? Nah, vektor A dikurang vektor B kan berarti yang atas dikurang yang bawah. Yang atas ini kita kurangin sama yang bawah. Nah, yang atas kita kurangin sama yang bawah. Nah, ini menurut definisi pengurangan vektor ya, yang di ALE. Jadi A1 min B1 yang atasnya, tengah A2 min B2, yang terakhir A3 min B3. Nah, ini kita misalin vektor baru lagi. Misalkan namanya C ya. C1, C2, 3. Nah, berarti ini untuk suatu yang tadi nih, vektor A min B, for some 1, 2, 3, elemen R. Kenapa kita bisa tahu C1 itu elemen R? Kan C1 tadi A1 min B1 kan? Kalau kita punya bilangan real, dikurang sama bilangan real, nah maka hasil pengurangannya itu juga ada real. Nah, itu artinya kita pakai sifat apa? Tertutup. Jadi pengurangan itu tertutup terhadap operasi di R. Atau atau ini bisa kita tulis tipe pengurangan itu tertutup terhadap operasi di R. Ya. Ini gue tulis Indonesia biar paham juga. Pengurangan tertutup R. Ya. Operasi pengurangan tertutup. B-nya di bawah ya. Salah. Operasi gitu. Operasi pengurangan tertutup. Kan ya. Kalau kita punya dua buah bilangan real, berarti hasil pengurangan juga ada di arti dari operasi pengurangan tertutup di R. Nah, berarti kita udah buktiin kalau yang ini benar. Coba tadi kita definisinya kan kita mau
dia itu ada di B. Tadi kalau ini misalkan C1, C2, C3, itu di sini C1, C2, C3, di mana C1, C2, C3 itu ada di R, dan kalau kita jumlahin semuanya itu sama dengan 0. Nah, yang atas ini kita udah buktiin. Jadi yang ini kita udah buktiin. Udah. Nah, tinggal yang ini. Ini betul apa enggak? Yang ini betul apa enggak? Nah, jadi kita cek lagi C1 tambah C2 tambah C3. C1 tambah C2 tambah C3. Nah, C1 itu kan tadi. Berarti ini A1 min B1. Terus C2. A2 min B2. A2 min B2. B2. Nah, terus C3. A3 min B3. Nah, dari sini ini kita pakai sifat asosiatif ya. Jadi kurungnya dipindah-pindah. Habis itu kita pakai sifat komutatif ya. Jadi bisa ditukar A2-nya jadi di kiri, B1-nya jadi di kanan. Nah, nanti setelah kita tukar-tukar kurungnya sampai kita tukar-tukar elemennya, nanti kita dapat begini. A1 tambah A2 tambah A3 dikurang B1 ditambah B2 tambah B3. A1 dari sini, A2 dari sini, A3 dari sini. Terus ini min B1 dari sini, min B2 dari sini, 2, min B3 dari berarti dari atas ke bawah ini kita pakai sifat. Nah, karena ini kan bilangan real nih. A1 sampai A3 terus B1 sampai B3 itu bilangan real. Iya. Berarti kita pakainya himpunannya R. 3. R aja. R. Nah, ini kan masing-masing R. Oh iya. Berarti R doang. Nah, karena operasinya tambah berarti R, tambah. Asosiatif tadi ya. Asosiatif. Oke. Dan Komutatif. 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 Tambah di asosiatif dan komutatif. Berarti dari sini A1 tambah A2 tambah A3 berapa? 1 tambah 2 0 ya? 0. Ini yang atas nih. Yang atas. Iya, Yang 0. Berarti dari bintang 0 ya. Berarti ini 0. Nah, ini juga 0. 0 min 0. 0. Berarti C1, 2, 3 ditambah jadi sama dengan 0. Jadi sama dengan 0. Tadi di udah 0 kurang 0 ya.
Berarti C1 tambah C2 tambah C3 itu sama dengan 0. 0. Terbukti nggak yang ini? Bukti. Udah terbukti. Berarti kesimpulannya karena kita udah buktiin di vektor, kita tadi ini ya, vektor A dikurang vektor B. Vektor A dikurang vektor B Elemen R. Elemen B. kan itu sama dengan ini kan? Hmm. Berarti sama dengan Oh. C1, C2, C3 untuk suatu ini ya. Untuk suatu C1, C1, C2, C3 di R. R, dan kita buktiin ininya 0, berarti C1 tambah C2 tambah C3 0. Nah, maka menurut definisi yang ini kopas lagi ke bawah. Nah, berarti karena komponennya itu bilangan real sama jumlah komponennya itu 0. Nah, berarti si A min B itu elemen dari B. Nah, berarti goal kita udah tercapai tuh, Lip. Kan goal kita ini. Oh yang ini. iya. Iya kan? Berarti 3 udah. Nah, berarti kesimpulan akhirnya dari 1, 2 sama 3 kita kan udah buktiin 3 tadi. Iya. 1, 2, sorry. Satunya di bawah. Yang ini nih. 1, 2, 3. Berarti dari 1, 2, 3 ke bawah lagi. Dari 1, 2, 3 kita dapat simpulkan, we can conclude, kita dapat simpulkan bahwa sistem koma tambah kita tadi itu subgrup dari L3. 3 koma tambah. Udah selesai. Keren. Tepuk tangan. Kelar. Gimana Lik, menurut lu? Ya udah. 1, 2 soal lagi. Boleh. Cepat kok. Gua bentar lu tinggal mau minum dulu nih. Oh.
Waalaikumsalam. Oke, lanjut, Mi. Oke. Oke. Ini cepat nih. Tadi nomor 2 ya? Ya, nomor 2. Oke. Berarti sekarang nomor 3. Nomor 3. Ini gue ambil dari kuis 31 tahun 2023. Ini ada soal A, ada soal B. Nah, yang soal B-nya ini nomor 1. Kita Soal mau kuis yang mana, Mi? yang di Prisma. Kuis Prisma. 3 grup. Kan di Prisma ada folder latihan kuis dan latihan soal tuh. Nah, ini yang nomor 1 kuisnya. Kita periksa ya, apakah kan dia B. Kita kasih nama baru lagi. Kan apa ya? Alpha dia. Pak C. Oke. Alpha yang mana itu himpunan semua A tambah B kali akar min 1 kan sama aja A tambah B. A tambah B di mana kalau kita jumlahin A kuadrat sama B kuadratnya itu harus sama dengan 1. Terus A sama B-nya itu elemen kita periksa apakah ini adalah subgrup tadi subgrup GRUP apa GROUP? Subgroup. Grup ya. Group. 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 Subgroup. Subgroup. Subgroup of soal himpunan bilangan kompleks operasi tambah. Nah, jadi yang pertama-tama kayak yang di atas itu kita cek dulu nih identitasnya ada nggak? Ini kita ngikutin yang ini. Gua kopas aja ke bawah. Bahasanya ya. Nah, berarti pertama premisnya dulu. Berarti kan kita punya alfa itu. Alfanya. Nah, habis itu kita cek ini nih udah pasti grup ya. Iya. Jadi himpunan semua bilangan kompleks terhadap operasi penjumlahan itu jelas grup. Jelas grup.
closed group. Nah, kita mau periksa apakah, nah ini kan C koma tambah ya, tambah. Jadi kalau kita mau periksa alfanya itu subgroup, nah operasinya harus sama nih. Kita nggak boleh nulis perkalian atau komposisi atau pengurangan, harus sama-sama tambah. Nah, berarti solusi di C itu kita punya identitasnya. Ada kan 0 ya? Kita punya 0. 0 kan kalau di bilangan kompleks kita tulis 0 tambah 0 akar min 1. Nah, ini itu identitas dari kan identity of dari himpunan bilangan kompleks ya terhadap operasi. Kalau kita punya 1 ditambah 2 akar min 1, ini kita tambahin berapa? Dan hasilnya sama dengan Iya lagi. uh, 0 tambah 0 akar min 1. Berarti 0 ini yang sama dengan 0 tambah 0 akar min 1 ini Bentar ya, Mi, bentar. Ya, lanjut, Mi. Oke, lanjut. Berarti 0 tambah 0 akar min 1 itu identitas dari C koma tambah ya. Nah, berarti lanjut. Karena lihat di sini. Alfa itu apa nih? A plus B akar min 1. A kuadrat plus B kuadrat sama 1. Tadi 0 kita 0 tambah 0 akar min 1. Berarti A-nya ini iya, nggak sama dengan 1 ya. 0 kuadrat tambah 0 kuadrat ini nggak sama dengan 1 toh. Berarti dia bukan identitas alfa ya? Bukan, nggak sama identitasnya. Berarti karena 0 tambah 0 akar min 1 itu bukan elemen dari alfa ya? Iya. Bukan elemen alfa, maka udah berarti langsung menjawab aja. Alfa koma tambah itu bukan subgrup dari Di kompleks. himpunan bilangan kompleks. Udah kelar nih. Coba kalau yang soal B, itu
Oh, ini soal. Kalau yang soal A itu sama tapi himpunan. Jadi kita disuruh cek kalau ini kita kasih nama himpunan baru. Alfa beta. Kalau beta itu himpunan operasi. Bukan operasi. Definisi A kurang B akar 1, di mana A tambah A kuadrat tambah B kuadrat itu positif. A, B. Kita cek apakah dia subgrup dari C, tambah. Nah, oke. Sekarang berarti sama ya premisnya itu betanya. Berarti premisnya. Kita punya. Nah, jelas ya kalau C, tambah itu grup. C, tambah itu grup. Nah, yang mau kita cek apakah si beta, tambah itu subgrup dari tambah. Nah, berarti solusinya nah, sama tadi ya. Kita cek dulu identitas dari C, tambah ada juga nggak C, tambah. Berarti kita punya identitas tadi 0 sama dengan 0 tambah 0 akar 1. Ini identitas dari C, tambah. Nah, sekarang kalau kita masukin ke atas lagi, ke betanya. 0, itu kan bisa ditulis juga 0 dikurang 0 akar 1 kan? Min 1. Nah, berarti ini 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat lebih dari 0 nggak? Enggak. Enggak kan? Ini nggak lebih dari 0 kan? Nah, karena dia nggak lebih dari 0, berarti dia Sama kayak tadi ya, bukan subgrup. bukan elemen B. Elemen. Nah, makanya dia bukan subgrup. Nah, ini kita sama dia. Nah, berarti karena 0 dikurang 0 akar min 1 itu bukan elemen dari kita, maka kita tambah itu bukan subgrup dari tambah. Udah susah. Dah, kelar. Kelar. Mantap. Gimana nih? Ada yang mau ditanya nggak? Cukup nih, aman. Cukup aman. Berarti sampai di sini dulu ya. Oke. Thank you, Mi. Makasih. Ini gue Makasih banyak, Lip. stop record ya. Oke.